Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang seputar iman kekristenan, yaitu siapakah Yesus, di mana ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan orang-orang percaya untuk kita beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita menyembah atau kita percaya kepada sesuatu yang tidak bisa kita kenal? Harusnya kita menyembah sesuatu yang kita kenal, dan yang kita kenal itu akan membawa kita kepada suatu kehidupan yang kekal. Kita akan membahas bagian ini karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi saya tentang bagaimana kita beriman dan percaya. Sebelum kita jauh membahas tentang siapa Yesus, kita beranjak dulu dari sebuah pernyataan bahwa pemikiran manusia yang terbatas tidak mungkin dapat menyelami atau mampu untuk mengerti tentang Allah yang tidak terbatas. Manusia hanya bisa mengerti tentang Allah sebatas bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia. Itu yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat, bagaimana Allah menyatakan dirinya di dalam kebenaran firman Allah. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Lalu yang kedua, kita harus beranjak dari sebuah pernyataan bahwa kealahan Yesus tidak bergantung dari pengakuan manusia. Mau orang percaya maupun tidak percaya kepada Dia, mengakui atau tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah, Dia tetap Allah. Karena kealahan Yesus itu tidak bergantung kepada pengakuan dari manusia. Mari kita hari ini belajar bersama-sama tentang siapakah Yesus Kristus. Tentunya pertanyaan ini sering diajukan kepada Kristus sendiri dan juga tentunya kepada pengikut-pengikutnya. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, dengan tegas menyatakan bahwa Kristus itu adalah Allah dan Yesus Kristus itu adalah manusia. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, Yesus adalah manusia. Nah, pernyataan ini tentunya tidak menimbulkan banyak persoalan karena seluruh manusia itu mengakui bahwa Yesus adalah manusia. Semua orang bisa mengakui bahwa Kristus Yesus itu adalah manusia. Mengapa? Karena Ia lahir melalui manusia. Ia memiliki silsilah dan juga ada orang tuanya. Kalau kita melihat di dalam Matius 4 ayat yang kedua, ia juga bisa haus, ia juga bisa menangis, bahkan ia juga bisa sedih seperti manusia pada umumnya. Namun satu hal yang berbeda, bahwa Yesus Kristus tidak memiliki natur dosa. Lalu berikutnya kita akan juga belajar bahwa Yesus Kristus, Dia juga adalah Allah itu sendiri. Kita dapat melihat dan dapat mengetahui bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan juga pengakuan dari Bapa sendiri mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Dan juga Dia sendiri mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Di mana dari banyak pengakuan merupakan itu bukti yang valid untuk kita bisa percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah. Beda kalau ada seseorang yang menyatakan ini adalah firman Allah tetapi tidak ada saksi mata yang melihatnya. Wah, itu yang tidak valid. Mari kita lihat pengakuan dari Allah Bapa di dalam Matius 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Alkitab mencatat sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku, yaitu Yesus Kristus, yang kukasihi.
kepadanyalah aku berkenan. Wah, ini merupakan suatu hal yang luar biasa bahwa Allah Bapa mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Lalu yang kedua, kita akan belajar bersama-sama pengakuan dari Yesus Kristus sendiri. Di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-13, di mana sesudah peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-13. Alkitab mencatat, kamu, ini pernyataan dari Yesus Kristus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jelas ya guys, pada bagian ini Yesus Kristus sendiri mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Mari kita lanjut di dalam kesaksian beberapa tokoh Alkitab, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Kesaksian dari Yohanes sendiri tentang siapa Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat yang pertama, Alkitab mencatat pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas ya guys, firman itu sendiri adalah Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapakah firman itu? Yohanes mencatat di dalam pasal yang pertama ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dalam ayat ini sangat jelas bahwa firman yang adalah Allah itu sendiri telah menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi jelas ya guys bahwa Yesus Kristus sendiri itu adalah Allah yang hidup. Lalu berikutnya kita juga dapat melihat pengakuan dari Thomas yang awalnya tidak percaya dalam Yohanes 20 ayat yang ke-28. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan ia menampakkan diri kepada beberapa muridnya, Thomas tidak percaya. Makanya dia berkata, sebelum aku melihat sendiri dengan mata kepalaku sendiri, maka Thomas tidak akan percaya. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Ia menampakkan diri kepada Thomas. Kalau kita perhatikan di dalam ayat Yohanes 20 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28, Alkitab mencatat, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa yang dilakukan Thomas? Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi jelas ya guys, bagaimana di sini pengakuan Thomas bahwa Yesus Kristus itu sendiri adalah Allah. Lalu berikutnya kita dapat melihat dari pengakuan Petrus dalam Matius 16 ayatnya yang ke-16. Alkitab mencatat bagaimana ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka di dalam ayat yang ke-16 jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Kita dapat mengetahui pengakuan-pengakuan dari Allah Bapa, pengakuan dari beberapa tokoh Alkitab yang sedemikian jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan ini tidak perlu diragukan lagi tentang kealahan Yesus Kristus. Bahkan yang paling penting saudara, kita dapat melihat bahwa iblis juga mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Mari kita melihat di dalam Markus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Alkitab mencatat, dan dengan keras ia berteriak. Ini iblis yang berteriak,
Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakannya kepadamu, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Sangat jelas bagaimana pengakuan daripada iblis bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Iblis sendiri memohon kepada Yesus Kristus untuk tidak menyiksanya. Wah, ini adalah ungkapan yang begitu jelas yang dinyatakan oleh iblis kepada Yesus Kristus tentunya. Dan iblis saja mengakui, saudara, bagaimana dengan kita kalau tidak mengakui bahwa kita ini lebih, ya, saudara dapat menafsirkan sendiri. Nah, lalu kita dapat melihat kenapa Yesus Kristus atau Allah itu harus menjadi manusia, turun ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus. Yang pertama kita dapat melihat bahwa ia harus menjadi manusia karena manusia berdosa dan hanya manusia yang boleh mewakilinya. Jadi ketika manusia berdosa harus ada manusia juga yang menggantikannya untuk sebagai tebusan atas dosa yang sudah dilakukan. Tentunya manusia yang berbeda, yaitu manusia yang tidak berdosa, sebagaimana Adam diciptakan awal, yaitu tanpa dosa. Makanya Yesus Kristus ini sebagai Adam yang kedua untuk menebus manusia itu sendiri dari dosa. Lalu berikutnya, kenapa ia harus manusia? Supaya mengerti pergumulan daripada manusia. Saudara dapat membaca dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Bagaimana mungkin kalau kambing yang datang tentunya tidak mengerti pergumulan manusia. Hanya manusia yang mengerti pergumulan manusia. Itulah Yesus Kristus atau Allah itu harus menjadi manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa Yesus Kristus itu harus Allah? Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ia harus Allah karena ia tetap hidup setelah menebus manusia. Yang mati itu bukan kealahan Yesus, tetapi manusia tubuhnya atau manusia jasmani itu yang mati. Tetapi kealahan Yesus itu tidak pernah mati. Lalu berikutnya, ia berhak mengambil keputusan atau berdaulat atas kehidupan manusia. Kalau Yesus bukan Allah, maka dia tidak mempunyai hak untuk menebus dosa. Kalau Yesus bukan Allah, maka dia tidak mungkin mengajak umat manusia untuk percaya kepadanya dan mendapatkan kehidupan yang kekal berjumpa dengan Bapa di sorga. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Alkitab mencatat kata Yesus. Ingat ya, Yesus yang berkata kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau Yesus bukan Allah, wah ini adalah sesuatu yang kurang ajar banget berkata demikian. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dikatakan oleh manusia biasa kalau harus melewati dirinya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Jadi guys, dari beberapa hal yang sudah saya paparkan ini, tentunya ini membuktikan dengan jelas, tentunya ini memberikan sesuatu wawasan bagi kita, memberikan suatu pengertian bagi kita. Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia berdosa. Dengan kasih-Nya yang besar, ia rela meninggalkan segalanya untuk menebus manusia berdosa dan menjadi serupa dengan manusia untuk menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Jadi guys, tidak perlu diragukan lagi tentang siapa Yesus, bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Mari kita belajar untuk percaya dan mengenal siapa yang kita sembah dan apa yang kita imani dalam setiap kehidupan kita, dan apakah yang kita imani itu memberikan jaminan yang pasti bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jika kita percaya kepada Yesus, percaya sungguh-sungguh karena dia memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yesus Kristus
Allah yang kita kenal, Allah yang kita tahu, Allah yang kita percaya. Dia telah menyatakan diri kepada setiap kita supaya kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari hukum dosa. Biarlah melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan terus membawa setiap kita untuk mengenal lebih lagi tentang siapa Yesus dan bagaimana Dia menyelamatkan kita dari hukum dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God be with you.